Halo, Assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai benzena dan turunannya. Nah, apa yang dimaksud dengan benzena? Benzena ini masih lanjutan dari materi hidrokarbon di kelas 11 dan juga lanjutan dari materi turunan alkana. Ya, dari hidrokarbon sendiri, hidrokarbon kan terdiri dari hidro atau hidrogen, yaitu atom hidrogennya, dan juga karbon. Karbon adalah atom C. Ya. Nah, jadi kalau misal dari strukturnya nanti bisa dilihat di sini yang hitam adalah C-nya, yang putih adalah H-nya. Jadi kalau kamu lihat nanti C-nya ada 6, H-nya juga ada 6. Kemudian bentuknya adalah tertutup atau siklik. Jadi bentuknya di sini heksagonal planar, gitu ya. Nah, kemudian yang membedakan dengan hidrokarbon lainnya biasanya tadi bentuk pertamanya adalah rantai tertutup atau siklik, kemudian dia ada ikatan rangkap yang selang-seling, gitu ya. Ikatan rangkap dan tunggal yang berselang-seling, terkonjugasi namanya dan dia mengalami resonansi. Resonansi adalah jadi ikatan rangkapnya misalnya awalnya di sini, nanti pindah ke sini. Awalnya di sini pindah ke sini, awalnya di sini pindah ke sini. Nanti bentuknya gini. Jadi gini, ini, dan ini, gitu ya. Nah, itu sama aja, cuma dia hanya mengalami resonansi atau enggak ikatan rangkapnya yang berpindah. Nah, karena bisa berpindah terus-menerus, makanya dianggap kadang benzena itu tengahnya adalah lingkaran, gitu ya. Intinya seperti itu. Nanti sisanya bisa dipelajari. Kemudian, kestabilannya si benzen ini lebih cenderung untuk substitusi. Substitusi adalah penggantian. Apa yang digantikan? Yang digantikan adalah ini tadi, kan dia ujungnya ada H-nya nih. H-nya nanti ini bisa digantikan dengan gugus lain. Gugus lain bisa OH, bisa CH3, bisa NH2 dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu dari reaksinya adalah substitusi. Jadi nanti H-nya dia putus digantikan dengan gugus lain, gitu. Nah, kemudian dari sifat fisik dan biokimianya nanti bisa dipelajari. Kemudian dari tata namanya dia punya tiap gugus yang menempel pada suatu benzena memiliki nama yang berbeda, gitu ya. Nah, misalnya di sini ada CH3. CH3 itu sama aja kayak cabang atau enggak gugusnya. Gitu, gugusnya CH3 biasanya kita sebut sebagai metil. Tapi kalau ada metil terikat pada benzena namanya menjadi toluena. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai bahan peledak. Gitu ya. Kalau kamu tahu di game ada yang namanya TNT, nah itu dasarnya dari toluena ini. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau ada OH, OH kan biasanya alkohol. Alkohol sebagai cabang namanya adalah hidroksi, tapi kalau ada OH di dalam benzen, dia namanya menjadi fenol. Fungsinya apa? Untuk disinfektan dan juga pengawet. Kemudian NH2, NH2 ini nama cabangnya adalah amino. Tapi kalau amino dalam benzena namanya menjadi anilina. Fungsinya bahan zat warna. Kemudian ini CH rangkap 2 dengan CH2 itu namanya stirena, biasa di plastik. Kemudian CHO, CHO adalah aldehid kan ya. Kalau aldehid tapi nempel di benzena namanya jadi benzaldehid. Fungsinya untuk parfum dan juga pengawet. Kemudian ada COOH. COOH ini adalah asam karboksilat. Kalau kamu masih ingat di materi sebelumnya, COOH adalah asam karboksilat. Nah, tapi kalau COH nempel di benzena namanya jadi asam benzoat. Fungsinya apa? Untuk pengawet makanan. Ada NO2. NO2 adalah nitro. Nitro nempel di benzen namanya nitrobenzen. CN, CN, CN itu kan adalah sianida. Sianida cabangnya jadi siano. Benzena kalau nempel di benzen. Gitu ya. Nah, yang lainnya silakan dipelajari lagi. Nah, satu lagi ada halogen. Halogen itu isinya ada F, fluoro, Cl adalah kloro, I adalah iodo, dan Br adalah bromo. Ya, jadi nanti kalau misal salah satu cabangnya adalah F, Cl, Br atau I, itu nanti tinggal depan namanya dia, nama cabangnya, kemudian tambahkan benzena aja. Misal di sini ada Cl, Cl kan kloro, kloro benzena berarti. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya untuk tata nama gugus yang lebih dari satu, kita perlu yang namanya prioritas tata nama.
Jadi untuk menentukan, rantai utamanya tuh nama aslinya siapa gitu. Nah, prioritasnya adalah yang pertama ada COOH, asam karboksilat, ada sulfonat, aldehid, siano, alkohol atau hidroksi, kemudian ada amino, R. R ini adalah alkil. Alkil itu biasanya terdiri dari bisa CH3, bisa C2H5, pokoknya yang terdiri dari C dengan H. Biasanya itu. NO2 itu adalah nitro, X adalah halogen. Yang tadi saya bilang ada F, ada Cl, Br, dan I. F adalah fluoro, Cl adalah kloro, Br adalah bromo, I adalah iodo. Kalau dia lebih prioritas berarti menjadi rantai utamanya. Contoh, misal di sini ada NH2, NH2 dan OH. NH2 dan OH dia lebih prioritas ternyata OH-nya dibandingkan NH2 kan ya. Berarti OH-nya sebagai rantai utama. Karena OH sebagai rantai utama namanya bukan hidroksil lagi tapi fenol. Ya, berarti fenol. Kemudian, nah NH2 ini di prioritas kedua berarti sebagai cabang. Karena dia cabang namanya menjadi amino. Kemudian penamaannya gimana? Penamaannya kayak biasa. Penomoran dimulai dari yang prioritas. Prioritas tadi kan OH, berarti ini nomor satu. Kalau bisa searah jarum jam. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Tapi kita lihat lagi apakah kalau misal posisinya kayak gini boleh dihitung dengan searah jarum jam. Tapi kalau tidak, lihat paling cabang terdekat gitu ya. Berarti ini ada di nomor satu. Sorry, berarti ini di nomor cabangnya di nomor 4 ya. 4 namanya menjadi 4 amino fenol gitu. Atau karena 1,4 menjadi nanti kita belajar ada yang namanya 1,4 ini namanya menjadi para ya. Para berarti mana tadi? Berarti namanya menjadi para amino fenol gitu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada COOH, ini COOH sama OH. COOH dengan OH prioritas adalah COOH. Ini berarti utama, ini adalah cabang. Karena dia cabang namanya menjadi hidroksi. Kalau COOH rantai utamanya adalah asam benzoat. Ya, gitu. Kemudian tadi asam benzoatnya posisinya di nomor gini. Ini kan prioritas 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Karena posisinya satu dan dua itu namanya adalah nih kalau posisi 1 dan 2 bersebelahan namanya adalah orto. Berarti orto cabangnya adalah hidroksi. Oh ya, sorry, karena asam benzoat jangan lupa asamnya taruh di depan. Asam oksohidroksi benzoat. Dah. Kemudian yang ini ada Br sama NH2. Br itu berarti di halogen, NH2 berarti amino. Prioritasnya adalah ini. Nah, karena ini utama, ini cabang. Berarti namanya menjadi NH2-nya bukan amino lagi tapi anilina. Ini namanya menjadi bromo. Bromo. Adalah itulah ya. Nah, kemudian berarti penomoran dimulai dari ini kan, NH2. Kemudian arahnya ke kanan apa ke kiri? Oh, paling dekat yang kanan ya udah berarti kanan. Tuh 2, 4, 5, 6. Karena posisinya satu dan tiga berarti apa tadi? 1 dan 3 adalah meta. Ya, berarti namanya menjadi meta. Cabangnya adalah bromo, meta bromo.
Rantai utamanya adalah anilina. Anilina. Gitu. Itu untuk yang dua gugus ya dalam satu substitusi dalam satu benzena. Nah, misal gini tadi ingetin aja kalau antara satu dan dua sebelahan, ini nomor satu, ini nomor dua, berarti namanya orto. Kalau satu, dua, tiga, posisinya di satu dan tiga berarti namanya meta. Kalau satu, dua, tiga, empat, berarti namanya adalah para. Ya, contoh misal di sini. Oh, ada Cl2. Cl itu kan namanya kloro. Nah, kalau Cl di bensin kan namanya kloro benzen. Tapi karena Cl-nya ada dua, depannya tambahin di. Gitu. Ini berarti penomoran satu, ini penomoran dua. Karena satu dan dua, nih, satu dan dua berarti orto. Ya udah namanya jadi orto di klorobenzena. Gitu ya. Nah, ini juga sama. NH2 dan NH2 kan sama. Jadi prioritasnya sama gitu ya. Nah, NH2 berarti rantai utama namanya adalah anilina. Anilina. Kalau ini nomor satu, dua, tiga, berarti gugusnya di nomor satu dan tiga. Satu dan tiga adalah meta. Makanya namanya meta. Kenapa di? Karena ada dua gugus NH2 yang sama. Di anilina. Gitu. Nah, yang terakhir, kalau misalnya ini, kan ini beda nih. Oh, ada NO2 sama NH2. Prioritas siapa? Prioritas adalah NH2-nya. NH2-nya kan kalau cabang namanya amino. Tapi kalau misalnya rantai utama namanya adalah anilina. Ini utama, ini cabang. Cabang NO2 namanya adalah nitro. Ya udah berarti ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga. Oh, karena di satu dan sebentar nih harusnya di satu dan tiga ya. Satu dan tiga harusnya adalah meta. Meta. Kemudian nama cabangnya adalah nitro. Meta nitroanilina. Gitu ya. Kalau misalnya yang para misalnya gini. Ini ada BR, ini ada BR. Nah, ini kan sama nih. BR itu adalah bromo. Karena kembar, ya udah boleh dari atas, boleh dari bawah. Ini satu, dua, tiga, empat. Oh, ternyata cabangnya ada di nomor satu dan di nomor empat. Berarti orto, meta, atau para. Karena satu dan empat namanya adalah para. Karena ada dua BR yang sama, depannya tambahin di. BR adalah bromo, berarti benzena. Namanya jadi para di bromo benzena. Gitu. Kemudian contoh lainnya ini bisa dilihat nanti sambil dipelajari. Misal ada CH3 dan Cl. Oh, prioritasnya ternyata lebih prioritas si CH3. Karena dia ini di R, ini di X. Gitu. Nah, CH3 lebih prioritas, makanya namanya menjadi toluena. Toluena. Prioritas ini kan, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cl adalah kloro, karena di 1 dan 2, makanya jadi orto. Orto, nama cabangnya kloro, baru nama rantai utama toluena. Gitu. Ini sama kayaknya yang tadi. Oh, ini beda. Ini COH sama NO2. NO2 berarti prioritas adalah COH, asam benzoat. Ini adalah nitro. Prioritas dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 1 dan 3, makanya jadi meta. Tapi khusus untuk asam, kalau asam benzoat berarti pakai depannya dulu. Depannya tambahin asam, baru metanya, baru nama cabangnya nitro, baru benzoatnya. Gitu ya. Sisanya, oh yang satu lagi deh. Ada OH sama NH2, prioritas adalah OH. Ini berarti nama utamanya, rantai utamanya berarti menjadi bukan hidroksi, tapi fenol. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gugus di 1 dan 3 berarti para. Berarti para.
cabangnya adalah amino, baru rantai utamanya adalah fenol. Gitu. Dan sisanya nanti silakan dipelajari lagi. Singkatnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia benzenanya lebih dari satu atau lebih dari dua, dia beda lagi namanya. Kita lihat dari sama sih sebenarnya, dilihat dari prioritas nama gugusnya dulu, tapi kita nggak bisa pakai ortometapara lagi. Ortometapara hanya berlaku untuk dua gugus aja. Kalau lebih dari dua, kita nggak usah pakai ortometapara. Contoh, misalnya di sini ada gugusnya ada banyak, ada OH, ada NO2, ada CH3, ada Cl, ada Cl. Ya, ternyata di antara keempat ini paling prioritas adalah OH. Berarti nanti rantai utamanya namanya adalah fenol. Gitu. Kemudian, nah, kan di sini paling dekat cabang dua-duanya ada ya. Nah, kita lihat antara Cl sama NO2 prioritasnya lagi. Yang kedua adalah daripada OH, prioritas yang kedua adalah NO2. Makanya kita ambil arahnya ke kanan. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oh, kloronya ada 2 ya. Nah, berarti namanya adalah, berarti kan ini cabang kloro, ini cabang kloro, ini cabang metil, ini cabang namanya nitro. Nah, untuk penamaan kayak biasa, kayak sebelum-sebelumnya ada cabang kloro, metil, sama nitro. Kloro itu kan dianggapnya C ya. Berarti kita masukin C-nya dulu atau kloronya dulu. Nah, di sini harusnya karena ada 2 kloro, berarti 4,5 di kloro. Kenapa di kloro? Karena kloronya ada 2 ternyata. Kemudian habis K atau C, yang ke prioritas yang selanjutnya adalah M kan ya. Berarti metilnya di nomor 3, 3 metil. Terus prioritas kedua adalah N, prioritas berikutnya adalah N dari tata nama ya, dari abjad. Abjadnya N di nomor 2, 2 nitro. Nah, ya udah, baru rantai utamanya adalah fenol. Nih ya namanya. Ini susun cabang berdasarkan abjad. Cabang ya, kalau semuanya dalam keadaan cabang. Baru dilihat berdasarkan abjadnya. Itu untuk yang lebih dari 2. Contoh lainnya, misal ada ini. Ini sama kayaknya sama yang tadi. Oh ini. Nih misal. Ada CH3, ada NO2, ada NO2. Nah, ternyata antara CH3 itu berarti alkil, sama NO2 adalah ini ya, prioritasnya adalah alkilnya. Ini sebagai rantai utama, karena rantai utama berarti namanya alkil benzen, atau kalau CH3 itu berarti namanya menjadi toluena. Toluena. Ini berarti nomor 1, ini nomor 2. Ini karena posisinya sama, ke kanan boleh, kiri boleh sebenarnya. Tapi prioritas kita ambil searah jarum jam aja dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, kemudian ini kan cabang nitro, nitro, nitro. Ya ya udah, tinggal masukin aja cabangnya. Cabangnya ada apa aja? Karena cabangnya sama, ya udah gabungin 2,4,6. Karena 3 depannya tambahin tri. Nitro, nama cabangnya baru toluena. Toluena adalah ini yang tadi, rantai utamanya. Nah, ini kalau disingkat namanya adalah TNT. Ini yang sering kamu lihat di game atau enggak di kartun gitu, yang ada gambar bom, terus tulisannya TNT. Ini namanya adalah trinitrotoluena. Fungsinya apa? Fungsinya untuk sebagai bahan peledak. Ya. Kemudian kalau ini antara Cl dan CHO, itu prioritas adalah CHO ya. Nah, berarti ya udah ini sebagai benzaldehid. Benzaldehid atau benzaldehida. Ini nomor 1, lebih dekat ke kanan ya.
nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Cari yang posisi cabangnya, dia kalau misal posisi cabangnya kalau di jumlah itu lebih sedikit, lebih kecil, berarti itu lebih dekat posisinya. Nah, kemudian berarti karena ada dua cabang kloro, makanya jadi nomor 3 ada koma 4 di 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 kloro berarti ada dua cabang Cl, benzaldehida gitu ya. Itu untuk yang untuk yang gugus yang banyak. Kemudian kalau misal dari nama diubah menjadi struktur, bisa kayak gini dibalik aja. Ini berarti rantai utamanya. Rantai utamanya nitrobenzen. Nitrobenzen berarti NO2. Penomoran pertama dimulai dari NO2 ini nanti. Kemudian ada kloro. Kloro adalah Cl. Gimana caranya? Ya udah bikin aja segi 6. Kemudian lingkaran atau enggak yang selang-seling tadi ikatan rangkap. Misal terserah kamu mau taruh di mana. Misal di sini NO2. Oh, ini berarti nomor 1. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, karena M, M itu kan berarti meta. Orto itu 1,2, meta itu 1,3, para adalah 1,4. Nah, karena meta berarti 1,3. Berarti di posisi ketiga nanti ada Cl. Gitu. Untuk gambarnya gitu aja. Kemudian di sini dimetil fenol. Fenol itu berarti rantai utamanya adalah OH. Cabangnya ada apa aja? Oh, ada CH3, ada 2 CH3 dan juga ada Cl. Ya udah sama kayak tadi dibuat segi 6 dulu benzenanya. Kemudian misal di sini kamu mau taruh OH, boleh, nggak harus dari atas. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Ya udah, berarti di 4 ada kloro, di 4 sini ada Cl, di 3 ada CH3 ya metil, kemudian di 5 ada CH3. Gitu. Kalau kamu dari nama menjadi jadi struktur itu bebas apa namanya? Penempatannya, asal nanti kalau kamu namain lagi namanya tetap sesuai aturan gitu ya. Nah, kemudian di sini asam ortometil benzena sulfonat. Sulfonat berarti SO3 ya tadi apa? Sulfonat SO3H. Asam kan berarti tadi ya SO3H sama. Orto, orto itu berarti orto di depan 1,2. Metil berarti CH3. Ya udah, berarti dia cuma punya dua gugus fungsi. Kenapa? Karena dia pakai orto, meta, para. Gitu. Misal di sini, kamu mau taruh SO3H-nya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena orto, dia 1,2 kan ya? Berarti di duanya pasti ada CH3 metil. Gitu, itu untuk pembuatan struktur benzin. Kemudian untuk reaksi, reaksi biasanya dia ada 4 yang dimasukkan ya. Misal gini, ada benzen, halogen. Halogen itu berarti yang FClBrI. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya benzena direaksikan dengan gas halogen, Cl2, Br2, atau enggak I2, atau enggak F2 dan sebagainya. Nah, nanti dia akan masuk nih menjadi ini. Karena yang masuk Cl makanya menjadi Cl juga gitu. Nah, hasilnya nanti jadi apa? Jadi ini namanya adalah klorobenzena. Kamu kalau dalam reaksi kamu lihat aja yang masuk apa. Kalau yang masuk FClBrI namanya halogenasi. Karena FClBrI itu kan golongan halogen. Kemudian ditambah HCl ya. Kemudian kalau misalnya nitrasi. Nitrasi itu berarti asam nitrat HNO3. Ya, kalau HNO3 yang masuk direaksikan berarti yang masuk NO2. Namanya apa? Namanya menjadi nitro. NO2 kan nitro.
ada di benzen, nitrobenzena. Ditambah dengan air gitu. Kalau HNO3 atau asam nitrat namanya nitrasi. Kalau misalnya alkilasi, alkil kan tadi CH3, C2H5 dan CH itu. Nah, itu namanya alkilasi. Misal di sini ada metil Cl atau metil klorida. Nanti yang masuk adalah CH3-nya. Karena apa CH3-nya? Ya, alkilasi, reaksi substitusi alkil atau enggak CH3 nanti yang masuk. Nah, ini namanya apa? Namanya menjadi toluena ditambah dengan asam klorida. Itu kalau CH3 yang masuk makanya namanya jadi alkilasi. Nah, terakhir adalah sulfonasi. Sulfonat itu tadi SO3H kan ya. Kalau SO3H yang masuk direaksikan dengan asam sulfat, nah ini namanya menjadi asam sulfonat. Direaksikan ditambah dengan H2O gitu ya. Jadi ingat aja yang masuk siapa. Kalau yang masuk Cl, F atau Br atau I namanya halogenasi. Kalau yang masuk NO2 atau HNO3 yang direaksikan namanya nitrasi. Kalau yang masuk adalah CH3 direaksikan dengan CH3 dan sebagainya namanya alkilasi karena alkil. Terakhir adalah SO3 atau sulfonasi. Ya, gitu. Ini untuk kegunaannya nanti dipelajari juga kegunaan dan strukturnya biar kamu tahu. Ini singkatnya, ringkasannya lah seperti itu. Gitu. Silakan dipelajari dan juga latihan soal.